Jokowi lebih berani dari Biden. Biden berkomentar dari jauh, Jokowi datang langsung ke Rusia, Ukraina. Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib menilai langkah Presiden Jokowi mengunjungi Rusia dan Ukraina lebih berani dari Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Jokowi lebih berani dari Joe Biden karena Biden hanya bisa berkomentar dari jauh, sedangkan Jokowi datang langsung menemui dua pihak yang bertikai, kata Ridwan Habib di Jakarta. Pengamat intelijen UI itu menambahkan langkah Jokowi sangat strategis di tengah ketidakpastian global. Seperti diketahui, Presiden Jokowi direncanakan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Rusia dalam rangkaian lawatan Eropa. Hari ini pada Minggu 26 Juni 2022, Jokowi akan terbang ke Jerman dan akan menuju Kiev, ibu kota Ukraina, yang sedang dilanda perang melawan Rusia. Publik pun memuji langkah Jokowi sebagai tindakan yang berani. Dunia terancam krisis energi dan krisis pangan karena perang Ukraina dan Rusia. Langkah Jokowi menemui kedua pemimpin negara itu benar-benar ditunggu publik dunia, kata Ridwan. Meski begitu, alumni S2 Kajian Intelijen UI itu mengingatkan agar fokus keamanan benar-benar dihitung. Setidaknya ada 3 resiko keamanan yang mesti diwaspadai Pas Pampers dan komunitas intelijen Indonesia yang bertugas saat kunjungan, kata Ridwan. Ancaman pertama adalah resiko collateral war atau dampak yang tak disengaja saat kunjungan. Karena Kiev masih menjadi sasaran Rusia, bukan tidak mungkin pada saat kunjungan Jokowi bersamaan dengan serangan pesawat tempur atau rudal jarak jauh. Mungkin tidak ditunjukkan pada Presiden Jokowi, tapi karena berada di kota yang sama, harus pada dampaknya, ujar Ridwan. Ancaman risiko yang kedua datang dari pihak-pihak gelap yang tidak ingin kunjungan berhasil, sebab jika berhasil, maka Jokowi dianggap mempermalukan mereka. Ini juga harus diwaspadai, karena di medan perang, anonim army atau pasukan gelap bisa saja beroperasi. Mereka berupaya mempermalukan Ukraina sebagai tuan rumah, kata Ridwan. Ancaman risiko yang ketiga adalah saat kunjungan ke Moskwa, Rusia. Pihak Rusia harus benar-benar menjamin keamanan Jokowi dari pihak-pihak anti-Rusia yang tidak ingin hubungan Indonesia-Rusia berjalan baik. Walaupun bukan medan perang, namun resiko di kota Moskwa sama dengan kota Kiev, ujarnya. Ridwan meyakini tim pengamanan gabungan yang terdiri dari Direktorat B.BAIS, Direktorat 1 Luar Negeri BIN, Pas Pampers, dan berbagai dukungan tim lainnya mampu membuat kunjungan bersejarah Jokowi lancar. Ini mirip dengan kunjungan Soeharto ke Sarajevo, Bosnia pada Maret 1955. Semoga semuanya aman dan sukses, kata Ridwan. Ya, Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke Rusia dan Ukraina untuk menemui presiden dua negara yang sedang berperang itu. Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, ibu kota Rusia. Sementara pertemuan Jokowi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan di Kiev, ibu kota Ukraina. Pertemuan Jokowi dengan Zelensky menjadi masalah karena sedang berkecamuk perang di negara itu dengan Rusia. Rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina ini membuat pengamat militer Koni Rahakundini Bakri angkat bicara. Ia menyarankan agar Presiden Jokowi tidak bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Saya saran bertemu di perbatasan saja, nggak perlu ke Kiev karena potensi force fights atau terpaksa berperang banyak sekali, kata Koni. Ia juga berharap ada pernyataan resmi dari Ukraina dan Rusia terkait tidak ada serangan untuk sementara atau gencatan senjata saat Presiden Jokowi berada di sana. Menurut Koni, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tidak hanya melibatkan dua negara, melainkan juga NATO yang terdiri dari banyak negara. Koni berpendapat langkah Jokowi bertemu Presiden Rusia dan Ukraina meneruskan semangat Bung Karno yang ingin mendamaikan dunia. Ia juga sudah menyampaikan kekhawatiran terkait keamanan Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri menjamin keamanan terjaga dengan baik. Saya berharap segala potensi force fight bisa ditekan karena yang bertanggung jawab bukan Ukraina dan Moskow. Ini adalah perang NATO terhadap Rusia di tanah Ukraina, ungkapnya.